sukses langsung dapat kerja di Work Expedia. Aku sekarang lagi ada di Jakarta Job Fair, tepatnya di ITC Permata Hijau. Di sini banyak banget lowongan pekerjaan, ada 40 perusahaan. Mulai dari SMA, SMK, D3, dan juga sarjana. Siapa sih yang nggak tertarik? Nah, di sini aku mau tanya-tanya ke para rekruter, apa sih yang mereka cari dari para kandidat ini? Penasaran nggak? Yuk, ikutin terus. Dilihat mungkin dari minatnya kali ya. Kita lihat dari komunikasinya, kemudian ada penampilannya juga itu kita lihat juga gitu, sama dari segi pengalamannya juga ketika dia memberikan CV ke HRD seperti itu. Untuk melamar kerja itu dilihat dari lowongannya apa, terus kemudian penerimaannya, terus pendidikan. Yang paling dilihat itu sih pengalamannya ya, karena kan pengalaman itu penting ya, dan juga dari hobinya. Karena kita kalau mencari kandidat itu yang pasti dari pengalamannya dulu, karena kan background pendidikannya juga penting, terus juga dari penampilannya juga penting. Pastinya sih dilihatnya dari attitude dulu dong, ya kan. Biasanya ketika memang pada saat interview itu dia terbata-bata, terus penampilannya agak kusam, penampilannya kurang bagus, kayak gitu. Itu mungkin kita pertimbangkan. Karena kan yang dilihat di awal itu kan ketika attitude dia ya, ketika bertanya itu seperti apa, kemudian pakaiannya seperti apa, rapi atau enggak. Karena rata-rata mereka si pencakar ini langsung datang babi bu gitu, kayak permisi kak boleh diambil, kan itu termasuk attitude ya. Ada yang oke makasih, ada yang oke makasih aja, itu termasuknya udah oke gitu, maksudnya masih termasuk aman. Kalau ada yang ambil pergi, itu kan termasuk penilaian di kami gitu. Yang pasti dia tidak relevan dengan bidang pendidikannya salah satunya, terus juga dari bidang pekerjaannya, terutama di pendidikan yang tingkat SMA dan SMK ya, karena kan mereka pengalaman kerjanya misalkan di F&B, terus juga sebagai crew store di kitchen, tapi setelah itu melamarnya sebagai operator produksi yang tidak relevan, itu salah satu contohnya. Kekurangannya mungkin mereka itu bingung di ini ya, belajar bahasanya itu sih. Karena kita kalau untuk Korea sendiri kan kita harus bisa bahasa Korea. Kalau kekurangan mungkin lebih ke nggak ada antusiasnya dalam bekerja. Biasanya selalu mungkin di bulan 1-2 suka antusias, tapi di bulan ke-5, 6 udah mulai nggak ada, kehilangan antusiasnya. Kendalanya sih lebih ke ketika mereka sudah sesuai kualifikasi kami, tapi ketika kita panggil interview mereka nggak datang. Oke, udah di interview kita invite kembali untuk training, kita kan ada training ya, mereka nggak datang gitu. Atau bahkan udah datang training mengundurkan diri, itu sih Pak. Banyaknya kandidat yang melamar tidak sesuai dengan background pendidikan, terus juga pengalaman yang tidak relevan. Kendalanya mungkin mereka tuh masih ragu atau takut ya, karena mungkin kalau di swasta itu mungkin terjadinya banyak masalah, banyak ini. Padahal kalau lewat jalur pemerintah itu kita kan fasilitasi, dan kita itu selalu pantau kalau mereka ada masalah itu pasti kita bantu gitu kan. Kendalanya itu terkadang kalau sebagai seorang rekruter enggak ketemu syarat-syarat yang rekruter sendiri inginkan, spesifikasinya. Terkadang ketemu sama orang yang nggak cocok dengan spesifikasi seorang rekruter sendiri. Kendala yang dialami itu pada saat melakukan psikotes, itu kebanyakan dari sekian kita interview kandidat gagal pas di psikotesnya sih, seperti itu. Sangat
penting karena kan ketika kita bekerja ya nanti ya kita itu pasti mencari yang pengalaman karena kita juga mencari yang pengalaman tidak perlu untuk mengasah skillnya lebih jauh lagi. Jadi ketika sudah diterima di perusahaan itu harusnya sudah bisa berjalan sendirinya aja gitu Pak. Oh, penting banget. Karena pengalaman kerja itu untuk kita banyak kita punya pengalaman, kita punya untuk bikin usaha. Kalau cuma bekerja aja nggak cari pengalaman lain, itu biasanya kalau pulang ya udah mentok di situ gitu. Nah, terus juga kalau kita punya pengalaman kerja, kualifikasi kita untuk daftar itu kemungkinan besar diterima itu banyak gitu. Penting, sebenarnya sangat penting. Mungkin bisa dibilang 8 dari 10 kalau penilaian. Soalnya semakin orang berpengalaman, semakin bagus dia akan bisa bekerja secara optimal. Kalau pengalaman yang fresh graduate juga bisa masuk asal dia mempunyai komunikasi yang bagus. Tapi biasanya rata-rata kita sesuai dengan permintaan dari klien itu minimal itu minimal itu 1 tahun pengalaman. Tiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin ternyata punya pengalaman kerja di bidang F&B, tapi kan beberapa perusahaan ada yang beda nih job desk-nya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berhubungan juga sama job desk sebelumnya dengan job desk saat ini. Jadi sebenarnya nggak punya pengalaman juga nggak apa-apa, asal cara dia untuk bertahan, cara dia untuk belajar hal baru itu juga hal penting sih. Karena mungkin lowongannya sedikit, peminatnya banyak sih. Karena emang banyak lulusan kuliah, lulusan SMA suka mencari kerja di kantor, tapi kantornya sendiri dia suka nggak matok pengalaman minimal 1-2 tahun, harus ada pengalaman sebelumnya, padahal orang-orang dia hanya lulusan SMA sama kuliah. Sulit ya biasanya sih kadang-kadang mungkin dari si kandidat atau pelamar kadang-kadang memilih pekerjaan memang yang sesuai dengan passionnya dia gitu. Untuk cari kerja saat ini susah karena mungkin kurangnya dari pelatihan mungkin ini ya. Biasanya kan di sekolah-sekolah kan pasti ada pelatihan-pelatihan untuk sesuai minat bidang kerjanya ya. Mungkin kurangnya dari kesesuaian minat kerjanya, terus juga dari latar pendidikan yang tidak sesuai ketika dia melamar bekerja setelah sudah lulus, itu banyak yang mereka kerja apapun itu. Seperti itu kurang lebih. Lebih ke picky mungkin ya, si pencakarnya lebih ke picky, kemudian ternyata dilihat tadi itu kita udah panggil interview, udah masuk ke training, tapi ternyata dia mengundurkan diri, padahal kan itu sebuah kesempatan ya untuk dia dapat kerja. Yang perlu dipersiapkan yang tadi ya CV lengkap, kemudian pengalaman surat lamaran, CV, itulah yang dipersiapkan sih. Penampilan juga ya. Pakai baju yang rapi. Kemudian selanjutnya menggunakan CV yang jelas dibaca sama HR. Masukin pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan bidang yang akan dia apply. Yang paling penting itu udah pasti nanti dari latar pendidikannya dulu nih, apa latar pendidikannya, terus juga bidang kerjanya dia apa yang relevannya nanti, terus juga harus bisa mengasah kemampuan dan pengetahuannya yang paling pertama nantinya gitu. Skill. Iya. Kalau kita punya skill itu gampang banget untuk cari kerjaan, dan wawasan sih utama. Wawasan itu penting. Kita jangan stuck sih gitu menurut saya. Lebih ke dia ngomong saya lulusan S1, terus ditanya jurusan apa, dia diem gitu, nggak sesuai aja sih, mungkin dia salah usap aja atau gimana, nggak tahu. Yang lebih ke apa ya, dia sebenarnya padahal dia punya pengalaman kerja dan itu bidangnya relevan, tapi ketika sudah saya interview tidak cocok dengan kualifikasi yang saya butuhkan, dia sempat saya infokan karena dia tidak diterima, ditolak, dan dia ngerasa kayak nggak terima kayak gitu kurang lebih. Dia kayak gimana ya, nyari-nyari, dia unik gitu, kayak dia maksa. Kenapa sih harus umurnya segini, padahal kan kita sesuai dengan kualifikasi yang ada, umpamanya user atau pemberi kerja di sana. Saya pernah ketemu orang yang sebenarnya orangnya punya usaha bisnis gede, cuma masih mau cari pekerjaan. Itu menurut saya unik banget sih, soalnya dia udah punya passive income,
masih ingin mencari pekerjaan lagi. Begitu. Dia pede nih dengan posisi yang dia lamar. Begitu pas kita wawancara, kita tes, dia merasa yakin, ternyata nggak sesuai gitu. Kita atasinya dengan ya berbicara bahwa ini loh kualifikasinya dari sini seperti ini loh Kak, dari sana kita sesuai dengan yang ada di sana, permintaan yang di sana. Biasanya sih kalau misalkan dia nggak sesuai dengan itu, kita akan tetap arahkan untuk posisi yang lain sih, sesuai dengan keyakinannya dia nih. Misalkan dia udah komunikasi baik tapi dia maunya jadi admin gitu loh gitu. Nah tapi pas begitu dites gagal, dia bilang bisa Excel, VLOOKUP, pivot, ternyata pas dites dia nggak bisa gitu kan. Nah biasanya kita akan arahkan nih untuk kandidat-kandidatnya nih, mau nggak nih di posisi yang ini, dan untuk penggajian juga sama ya pastinya gitu. Tetap terima ya, kan dia mencari kerja. Nah tugas kita sebagai rekruter memberikan dia peluang untuk bekerja lagi. Begitu. Dia diem aja dan langsung pergi. Ya udah, saya juga diem gitu maksudnya. Cara mengatasinya ya kami hanya menjalankan tugas dan juga dari sesuai kualifikasi dan pengalaman kerja masih kurang cocok di user, paling kurang lebih kayak gitu aja sih. Oke workers, setelah kita tanya-tanya nih ke para rekruter, apa sih yang pertama kali mereka lihat dari seorang kandidat? Yang pertama, pentingnya memiliki good attitude, skill yang memenuhi kualifikasi, dan juga memiliki pengalaman kerja. Nah, good looking bisa jadi poin plus buat kamu loh. Dari beberapa poin tadi, kamu bisa persiapin untuk mencari kerja. Nah, kamu jangan lupa ya subscribe YouTube channel Workerspedia, follow juga Instagramnya @workerspedia, dan juga cek website kita di workerspedia.id. Saset-saset langsung dapat kerja di Workerspedia.